Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki hari Minggu Advent yang keempat, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku, dan tinggallah serta datang. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebagaimana pujian kami pada pagi hari ini, Tuhan, Dikau sangat kami rindukan. Karena dengan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami, segala keluh kesah kami boleh hilang. Hati kami, hidup kami boleh dipulihkan. Sukacita kami menjadi sukacita yang bukan karena situasi atau kondisi, tetapi sukacita yang kekal, sukacita yang melampaui segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami.
Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki hati yang merindukan Engkau dan berpaling kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan saat pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Natal adalah masa raya yang penuh sukacita. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Natal adalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memilih dan Tuhan memutuskan untuk berada di tengah-tengah kesayangannya, untuk berada di tengah-tengah saudara dan saya, di tengah-tengah umat manusia yang Tuhan kasihi, dan Dia kasihi sebagai biji matanya sendiri. Biarlah ini menjadi sukacita kita di dalam masa raya Natal ini. Tuhan ada bersama dengan saya. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Immanuel Elohim, beserta dengan kita. Kita memuji Dia dari Mazmur 100. Dan mohon kesediaan Shine untuk boleh memimpin pembacaan ini. Mazmur pasal 100, kita mau memuji Tuhan yang beserta dengan kita. Mazmur pasal 100. Baik, saya akan membacakan Mazmur 100 untuk kita semua. Itu tolong diterjemahkan. Baik. Mazmur 100. Mazmur pujian. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita. Kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Bacaan selesai. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya
untuk selama-lamanya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 281, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ada dua bagian yang akan kita baca. Yang pertama, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 1, ayat 11 sampai dengan ayat 20. Lukas pasal 1, ayat 11 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba tampaklah kepadanya malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Ketika Sakaria melihatnya, ia terkejut dan ketakutan. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Sakaria, sebab doamu sudah didengarkan. Dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan berbahagia, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan Elohim mereka.
Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya dan orang-orang yang tidak taat kepada jalan pikiran orang-orang benar, serta untuk mempersiapkan umat yang siap bagi Tuhan. Ayat 18. Lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku dapat mengetahui bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku juga telah lanjut usia." Malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Elohim, dan aku diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lihatlah, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku, maka engkau akan bisu dan tidak dapat berbicara sampai pada hari ketika semuanya ini terjadi dan digenapi." Bagian yang kedua, firman Tuhan kita baca dari surat Kolose pasal yang keempat. Surat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan teruslah berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Elohim membuka pintu bagi kami untuk memberitakan firman tentang rahasia Kristus, yang karena hal itu aku dipenjara, sehingga aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang belum percaya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Biarlah perkataanmu selalu penuh anugerah dan tidak hambar, sehingga kamu mengetahui bagaimana harus memberi jawaban kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah makanan bagi roh dan jiwa kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, Roh Kudus, supaya berbicara di dalamnya kepada setiap kami masing-masing, di dalam situasi kehidupan kami masing-masing, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai kepada pasal yang terakhir dari surat Kolose, dan sesuai dengan teks yang kita baca dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, saya memberi tema untuk perenungan kita adalah kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena kalau kita melihat perikop yang kita baca tadi, itu sangat jelas terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah kepada Tuhan dan bagian yang kedua adalah kepada manusia. Mari kita segera melihat dan kita akan belajar bersama dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Bertekunlah di dalam doa sambil berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan syukur.
seraya berdoa bersama untuk kami juga, supaya Elohim dapat membuka pintu firman bagi kami untuk membicarakan rahasia Kristus yang karenanya aku bahkan telah terbelenggu, sehingga aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah panggilan untuk berdoa. Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa. Kata bahasa Yunani yang digunakan di situ adalah proskartereo, artinya bersungguh-sungguh, bertekun, selalu rajin. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, bertekunlah dalam berdoa, selalu rajin berdoa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Ini adalah panggilan kepada jemaat, kepada orang percaya, untuk menjadi pendoa. Untuk menjadi pendoa. Menjadi orang-orang yang berdoa dengan bersungguh-sungguh, selalu rajin, bertekun. Bertekun artinya tidak pernah alpa, tidak pernah lupa untuk berdoa. Ini adalah panggilan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa itu apa? Kita tuh bicara sama Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menemui Tuhan. Kita meninggalkan aktivitas-aktivitas kita, rutinitas kita. Kita tinggalkan. Kita membuat waktu. Kita menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Udah selesai semua kerjaan, baru kita duduk tarik napas. Sekarang ada waktu untuk berdoa. Berarti itu sisa waktu. Tapi sisihkan waktu. Artinya kita buat waktu untuk berdoa. Berarti ada waktu. Ada waktu yang kita buat untuk apa? Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan adalah undangan langsung dari Tuhan kepada kita. Tuhan mengundang kita untuk berseru kepadanya, untuk datang kepadanya, untuk berdoa. Berserulah kepadaku. Carilah aku, temuilah aku, bicara padaku. Berseru berarti panggil. Orang berseru itu tidak bukan dengan nada suara yang pelan-pelan. Tapi orang berseru itu dia berteriak dengan sekuat tenaganya. Itu namanya berseru. Berarti di situ ada satu kesungguhan. Ada satu keinginan. Supaya orang yang dipanggil itu menemui kita. Berserulah kepadaku, firman Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab. Tuhan yang menjawab saudara dan saya. Kalau kita mau berdoa, Tuhan akan menjawab. Ini janji Tuhan. Aku akan menjawab engkau. Dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Luar biasa Tuhan kita itu. Dia bukan hanya akan menjawab doa kita, seruan kita, tapi dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia, perkara-perkara besar yang kita tidak mengerti, yang kita tidak ketahui. Dia akan bukakan, dia akan singkapkan. Di dalam Alkitab kita bisa mendapati kebenaran ini. Contoh misalnya, Yusuf.
Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan bukakan kepadanya perkara-perkara, mimpi-mimpi yang tidak dimengerti orang. Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan bukakan perkara-perkara. Tuhan bukakan hal-hal yang tidak dimengerti. Tuhan berikan dia hikmat untuk bisa melihat, membaca tanda-tanda zaman, membaca mimpi. Saudara, berserulah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan. Bertekunlah dalam doa. Orang percaya harus menjadi orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan bertekun. Mari kita melihat teladan seorang nabi perempuan bernama Hana di dalam Injil Lukas. Lukas 2 ayat 36-37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Dan Hana seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan ia seorang janda, kira-kira 84 tahun, yang tidak pernah beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa dan berdoa. Mari kita sebentar melihat teladan dari Ibu Hana ini. Dia adalah seorang nabi perempuan. Sudah sangat lanjut umurnya. Pada waktu itu kira-kira dia sudah berumur 84 tahun. Ini pada waktu kapan? Pada waktu kalau saudara baca di dalam Injil Lukas pasal 2 itu, pada waktu bayi Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria, kira-kira bayi Yesus pada waktu itu berusia 8 hari, dibawa ke bait suci untuk pentahiran sesuai dengan agama Yahudi, berarti dia disunat, lalu bertemulah mereka dengan Simeon dan Hana. Kisah selanjutnya saudara bisa baca selengkapnya di dalam Injil Lukas pasal 2. Tapi mari kita lihat Ibu Hana ini. Dia adalah seorang yang sudah lanjut usia. Dan firman Tuhan mencatat. Dia tidak pernah beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa, berpuasa dan berdoa. Dia seorang janda. Oke, mari kita lihat. Kita bikin kira-kira. Ya. Kira-kira waktu dia menikah itu umur 20. Kita kira-kira saja. Karena menurut budaya, ya, itu umur segitu itu perempuan itu sudah menikah. Gitu ya. Orang modern sekarang ini kan yang perempuan itu dia mau nikah umur berapa saja, terserah umur 30, 40, 50 ya. Ada yang umur 60, 70 ya. Itu di zaman modern. Tapi di zaman dulu perempuan itu biasanya nikah itu muda. Oke, katakanlah Ibu Hana ini dia menikah umur 20. Umur pernikahannya adalah 7 tahun lamanya. Kemudian dia menjadi janda. Berarti dia jadi janda umur 27 tahun. Tidak dijelaskan mengapa dia menjadi janda. Tetapi sangat kemungkinan besar suaminya meninggal. Seorang perempuan, kenapa saya katakan sangat kemungkinan besar suaminya itu meninggal? Kenapa? Karena secara budaya, secara tradisi, seorang perempuan itu, suami itu andalan dia. Suami itu kehormatannya dia.
Suami itulah yang menjamin hidup dia. Sekarang suaminya itu meninggal. Kalau zaman sekarang bisa jadi itu bercerai. Kenapa? Karena apa? Orang kepengen menikah, habis itu kepengen keluar dari pernikahan, nggak tahan sama pasangannya, nggak cocok sama pasangannya. Ya, alasannya macam-macam. Tapi Ibu Hana ini sangat besar kemungkinan suaminya itu meninggal. Seorang perempuan yang meninggal suaminya pada waktu itu, apakah ada harapan untuk dia? Siapakah yang menjamin hidupnya? Siapakah yang menjadi pelindung dia? Tidak ada. Kalau dia punya anak, katakanlah dia punya anak laki-laki, ya. Anak laki-lakinya yang akan menanggung dia. Saudara lihat, saudara ingat peristiwa Tuhan membangkitkan seorang anak muda di Nain. Anak muda ini, anak laki-laki muda ini, ibunya seorang janda. Dan ibunya itu sangat-sangat bersedih. Kenapa? Anak laki-lakinya meninggal. Siapa yang akan menjaga hidupnya? Ketika Tuhan melihat ibu itu, Tuhan berbelas kasihan. Maka Tuhan membangkitkan anaknya. Sekarang kita kembali ke Ibu Hana. Meninggal suaminya. Menjadi dia janda. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah dia menjadi perempuan yang depresi? Apakah dia menjadi perempuan yang stres? Berkeluh kesah? Kemudian marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan hal ini kepada saya? Sekarang saya menjadi janda, siapa yang urus hidup saya? Apakah dia melakukan hal itu? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan dia seorang janda 84 tahun. Dia tidak pernah beranjak dari bait suci beribadah siang dan malam dengan puasa dan doa. Dia mengalami satu perubahan hidup yang cukup besar. Katakanlah skenario kita. Umur 27 tahun, dia menjadi seorang janda. Secara manusia dia masih muda, seorang perempuan muda, dia masih bisa menikah lagi. Mencari suami yang baru. Mencari andalan hidup yang baru. Perlindungan yang baru. Mencari kepala untuk dirinya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Yang dia cari siapa? Dia tidak cari manusia. Dia cari Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Siang dan malam berpuasa, berdoa. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk bertekun di dalam berdoa. Bertekun di dalam beribadah. Saudara, ketika kita mengalami kesesakan, mengalami permasalahan di dalam hidup kita, mengalami kesakitan, apa yang kita lakukan? Kita datang cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, atau kita mengeluhkan keadaan ini? Kita datang cari Tuhan,
menyerahkan diri untuk bertekun di dalam doa, hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang kusembah. Atau kita begitu stresnya, kita begitu sakit hatinya, lalu kita bilang apa? Aduh, saya tidak kuat ini, saya mesti cari bantuan profesional. Kita pergi ke psikolog, kita pergi ke psikiater, kita pergi cari guru-guru spiritual. Kita cari hikmat dunia, bukan cari Tuhan. Akhirnya kita hidupnya jadi semakin apa? Semakin miserable. Semakin miserable. Kita tidak cari Tuhan, kita lari kepada obat-obat. Kita tidak cari Tuhan, kita lari kepada terapi-terapi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bilang, cari bantuan profesional. Tuhan itu kurang profesional apa? Badai, angin sakal, Tuhan tenangkan. Air aja tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Yesus Kristus. Ini badai yang ada di dalam pikiran kita. Masa tidak bisa ditenangkan? Masa Tuhan Yesus tidak sanggup menenangkannya? Masalahnya di mana? Karena kita tidak mau serahkan sama Tuhan. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita simpan itu kemarahan. Kita simpan itu kecemasan. Kita jatuh hati dengan masalah kita sendiri. Ada orang-orang, saudara, kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang selalu mengeluh, orang Kristen yang selalu mengeluh, selalu stres, biar saudara kasih ayat firman Tuhan banyak-banyak, dia tetap stres. Kenapa? Karena dia jatuh cinta kepada stresnya. Dia mencintai masalahnya. Dia tidak mau jalan keluar, walaupun dia datang kepada saudara dan curhat. Dia cinta kepada stresnya. Dia cinta kepada kesedihannya. Dia cinta kepada kemarahan. Dia cinta kepada dendamnya. Dia cinta kepada takut, cemas, khawatir. Makanya orang-orang seperti ini tidak pernah sembuh. Tidak pernah sampai kepada sukacita. Tidak pernah sampai kepada damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, yang dapat memerintah di dalam hati dan pikiran. Lihat Ibu Hana ini. Dia tidak pikir dia punya hidup sebagai janda. Dia tidak pikir siapa yang akan urus hidup saya ini. Saya ini perempuan ini. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk apa? Bertekun di dalam doa. Dia menyerahkan dirinya untuk apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Siang dan malam firman Tuhan mencatat, dia tidak pernah beranjak dari bait suci. Siang dan malam dia beribadah, dia berpuasa, dia berdoa. Saudara, ketika engkau sakit, ketika engkau stres, ketika engkau susah hati, apa yang kau lakukan siang dan malam? Kau berdoa? Atau siang dan malam ya, tongkat dagu, lalu menyesali hidupmu? Hari ini Tuhan memanggilmu untuk berseru kepadanya. Berserulah kepadaku, firman Tuhan katakan. Rasul Paulus menggemakan undangan Tuhan. Bertekunlah di dalam doa.
Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca, permohonan doa Paulus adalah agar jemaat Kolose menjadi pendoa. Ya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jemaat Kolose adalah jemaat yang baik. Kalau saudara ingat dalam pasal 1, ya, jemaat yang penuh kasih. Jemaat di mana Injil itu bertumbuh. Sehingga Rasul Paulus itu bersuka cita melihat mereka. Tapi di sini Rasul Paulus ingatkan, kamu harus menjadi pendoa. Harus menjadi orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tetap berdoa. Dan kemudian menarik sekali Bapak Ibu, permohonan doa Paulus kepada jemaat di Kolose adalah, doakan para pelayan firman. Doakan saya, Paulus bilang. Saya ini yang tugasnya menyampaikan firman. Doakan saya. Doakan juga supaya Tuhan buka pintu-pintu agar firman kebenaran dapat diberitakan. Saudara, jangan kita menjadi pendoa hanya mendoakan diri kita. Ya. Kita harus menjadi pendoa untuk keluarga kita. Doakan pasangan kita, suami, istri, anak, doakan orang tua, doakan keluarga kita. Doakan. Berdoa. Orang Kristen harus menjadi tiang doa di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Tetapi orang Kristen juga harus menjadi tiang doa untuk pelayanan firman. Kita harus berdoa untuk para hamba Tuhan supaya menyampaikan firman dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada firman Tuhan. Jangan pelayan firman ini menyampaikan firman supaya mengisi kantong-kantongnya menjadi tebal. Supaya bisa dia punya jam tangan yang harga 500 juta. Jangan doakan pelayan firman supaya dia punya mobil, supaya dia punya rumah yang besar, yang bagus. Doakan dia supaya dia menyampaikan firman dengan bertanggung jawab. Tidak dibelok-belokkan. Tidak menyampaikan ajaran yang sesat. Dan doakan supaya Tuhan buka pintu-pintu agar firman kebenaran diberitakan. Di mana ada tantangan untuk firman Tuhan disampaikan. Doakan supaya dibukakan. Hati yang keras menolak Injil dibukakan. Supaya firman kebenaran diberitakan dan orang boleh diselamatkan. Kita anak-anak Tuhan, gereja, kita harus berdoa seperti itu. Mendoakan hal itu. Bukan hanya mendoakan kepentingan dan kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Sudah ditanggung. Ya. Tuhan yang pelihara kita. Saudara, akhir-akhir ini, kalau saudara menonton kesaksian-kesaksian pertobatan orang di YouTube, banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Bukan karena orang Kristen menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena orang Kristen menunjukkan Yesus melalui kehidupannya. Bukan. Tetapi banyak orang akhir-akhir ini menjadi percaya kepada Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka bermimpi. Mereka mendapat penglihatan. Yesus sendiri datang kepada mereka.
Yesus sendiri yang memberitakan dirinya kepada mereka. Saya punya teman dari 30 tahun yang lalu. Mereka satu keluarga itu dulu. Mereka bukan orang Kristen. Bapaknya orang Kristen. Tapi bapaknya ke gereja sendiri. Bapaknya tidak pernah menceritakan tentang Yesus kepada istri dan anak-anaknya. Tidak. Masing-masing. Agama masing-masing. Jadi yang Kristen di rumah itu cuma bapak. Ibu dan anak-anak. Mereka tidak Kristen. Suatu ketika, ibu dari teman saya ini, dia sakit. Sakit parah. Ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Sedangkan mereka bukan orang yang punya banyak uang pada waktu itu. Lalu ibunya dalam keputusasaan dengan penyakitnya pada waktu itu. Berdoa. Bukan berdoa juga. Cuma ngomong begini. Tuhan Yesus, Tuhannya suami saya. Kalau engkau sembuhkan saya akan ikut engkau. Malam itu, ketika dia tidur, tapi dia merasa dia tidak tidur. Antara tidur dan tidak. Dia menoleh ke pintu kamarnya. Ada sebuah terang benderang di situ. Lalu dia melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Langsung seketika dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang kepadanya, lalu Tuhan Yesus tersenyum. Lalu Tuhan Yesus balik badan pergi. Lalu ibu ini dia bangun. Seketika itu juga segala sakit penyakitnya dia disembuhkan. Maka ibu ini dan anak-anaknya, yang artinya adalah teman saya, kami melayani bersama-sama di sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu. Pada waktu itu, ibu ini ajak anak-anaknya, ayo kita jadi Kristen. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Itu, oke, paling singkat ya, 30 tahun yang lalu. Dan sampai dengan saat ini, saudara, pasti saudara akan buka YouTube dan saudara akan menemukan. Yesus sendiri menampakkan dirinya, dia pergi untuk memberitakan dirinya kepada orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaannya, orang Kristen di mana? Orang Kristen ngapain aja? Bukankah ini harus membuat kita menjadi sedih, saudara? Tuhan bilang, kuutus kau. Beritakanlah Injil. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung dunia. Tapi apa yang terjadi? Sekarang Yesus sendiri turun. Dia turun ulang lalu dia menginjilkan dirinya kepada orang. Orang Kristen kalau tidak berpikir cari jiwa, saudara. Tuhan bilang, hai kalian ini, utusan saya yang tidak bekerja. Dia cari jiwa sendiri. Ini salah satu contoh lain, minggu lalu saya nonton. Saya lihat di videonya. Mungkin ini video lama juga. Kesaksian seorang Persia. Dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus.
Jadi kalau saudara nonton videonya itu, sebelumnya itu dia itu ada pergumulan di dalam batinnya tentang Tuhan. Lalu dia tanya, Tuhan, kau ini yang mana? Kau ini yang mana, Tuhan? Lalu satu hari dia bermimpi bertemu dengan Yesus. Dan dia bukan hanya pada hari itu, bukan hanya dia yang mimpi ketemu Yesus, tapi ibunya dan saudara perempuannya. Mereka bersama-sama jam 5 pagi didatangi oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka ibu anak ini bertangis-tangisan. Tiba-tiba datang teman mereka, orang Kristen, bawa Alkitab. Karena di negaranya tidak susah sekali gitu ya dapat Alkitab itu. Bukan seperti kita tinggal pergi ke toko buku Kristen beli, dapat langsung. Di rumah pun Alkitab, berapa banyak Alkitab kita punya di rumah. Iya toh? Tapi di negaranya Bapak ini susah. Kebetulan dia punya teman orang Kristen. Dia bawa Alkitab ke rumah Bapak ini. Lalu ibu dari Bapak ini bilang begini, sudah 5 tahun kami mengenal kamu, kenapa baru sekarang kamu bawa Alkitab kepada kami? Lalu dia bingung, ada apa katanya? Lalu Bapak ini, ibunya sama saudara perempuannya cerita. Mereka tadi pagi bermimpi bertemu dengan Yesus jam 5 pagi. Lalu si Kristen ini dia menangis. Dia menangis. Lalu dia katakan apa? Tadi pagi jam 5 Yesus datang sama saya. Lalu Yesus suruh saya bawa Alkitab ini kepada kalian. Saudara, saya nonton video ini, aduh, ngeri saya, saudara. Tuhan itu. Jangan sampai ya jiwa-jiwa itu kemudian kita tanya sama kita. Kami sudah kenal kau Kristen sudah berapa tahun. Kenapa baru sekarang kamu datang? Dan bawa Alkitab ini. Mesti sampai Yesus sendiri yang turun mengabarkan Injil. Mengabarkan dirinya. Saudara, kemana? Saudara dan saya, kita kemana saja? Ngapain aja, saudara? Makanya Rasul Paulus katakan, bertekunlah dalam doa. Berdoalah. Berdoalah supaya pintu-pintu firman dibukakan. Supaya orang diselamatkan. Lukas 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, ini pengutusan saudara dan saya hari ini yang Tuhan kasih. Tuaian banyak. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus katakan, pergilah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, kita orang Kristen
Berhentilah menjadi orang Kristen yang materialistis, hedonis, apatis. Berhentilah menjadi orang Kristen yang individualis, yang egois. Ladang sudah menguning. Tuhan sedang utus saudara dan saya hari ini untuk menuai. Beritakan firman. Jangan terputar dengan diri sendiri, dengan hidup sendiri. Pergilah. Jadilah pemberita firman. Tuhan mengutus kita seperti anak domba ke tengah serigala. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir. Bagian yang kedua dari Kolose pasal 4. Bagian ini berbicara mengenai hal kepada manusia. Ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pertama-tama, perlu hikmat. Berhubungan dengan orang-orang, dengan sesama manusia, perlu hikmat. Hiduplah dengan hikmat. Kolose 4 ayat 5. Stephen Lang mengatakan, pengetahuan menciptakan para ilmuwan dan pakar. Hikmat menciptakan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan pengetahuan, yaitu kebaikan. Saudara berpengetahuan saja tidak cukup. Saudara menjadi pakar saja tidak cukup. Saudara pintar secara akademis tidak cukup. Saudara punya pengetahuan, saudara harus punya hikmat. Karena hikmat menciptakan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan pengetahuan, yaitu apa? Kebaikan. Hiduplah dengan berhikmat. Artinya apa? Supaya kamu menghasilkan kebaikan terhadap orang luar. Orang luar ini siapa? Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kamu harus berhikmat supaya kamu menghasilkan kebaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena, nah ini kita kembali ke Kolose pasal 2. Dasarnya itu di sini. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Itu. Mengapa kita dituntut bukan hanya memiliki pengetahuan, tapi kita dituntut untuk berhikmat. Supaya apa? Kita menghasilkan kebaikan. Mengapa kita harus menghasilkan kebaikan? Karena kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Itu alasannya. Kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Kenapa orang Kristen harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Yesus adalah alasan. Mengapa? Mengapa kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa? Karena kamu sudah tahu Yesus. Kamu sudah terima Yesus. Karena Yesus itu di mulut kamu, kamu sembah dengan bilang apa? Yesus, Tuhanku. Itu kenapa. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika saudara dimaki, saudara tidak boleh balas dengan memaki. Kenapa? Karena saudara sudah terima Yesus. Ketika saudara dipukul, saudara tidak boleh membalas dengan memukul. Kenapa? Karena saudara sudah terima Yesus. Kenapa saudara tidak boleh dendam? Karena saudara sudah terima Yesus. Ketika engkau diusir oleh orang tuamu,
Kau harus memaafkan mereka. Kenapa? Karena kau kenal Yesus. Ketika kau dikhianati oleh teman yang engkau kasihi, kau harus mengampuni dia. Kenapa? Karena engkau sudah terima Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kau tetap harus berbuat baik. 70 kali dia datang kepadamu dalam satu hari, minta pengampunan. Kau harus mengampuni dia. Kenapa? Karena kau sudah terima Yesus. Kau harus tetap berbuat baik. Saudara, gambar ini mungkin saudara sudah lihat berulang kali ya dalam khotbah saya selalu pakai. Karena ini gambar yang sangat berkesan di dalam hati saya. Gambar ini adalah foto ketika Mel Gibson sebagai produser film The Passion of Christ. Dan dia sebagai sutradara. Gambar ini adalah dia sedang mengarahkan Jim Caviezel yang berperan sebagai Yesus. Dia sedang mengarahkan aktingnya. Kamu tuh begini. Kamu tuh jadi Yesus, kamu tuh mesti begini. Dan Jim Caviezel sebagai yang memerankan Yesus pada waktu itu, dia duduk dan dia memperhatikan betul-betul arahan dari sang sutradara, yaitu Mel Gibson, yang sedang memberikan arahan dan petunjuk koreksi. Tapi saudara, bayangkan yang di posisi Mel Gibson itu kita. Ya. Kita datang sama Tuhan, kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan, hidup saya kok gini-gini aja. Kok masalah saya gini-gini. Saya tuh sakit hati loh Tuhan. Saya tuh marah loh Tuhan, gini-gini. Lalu Tuhan Yesus itu dia duduk, dia perhatikan kita. Kemarin saya nonton sebuah video singkat. Ada seorang bapak, video ilustrasi ya. Bapak ini, dia menghadap Tuhan. Lalu dia mengeluh. Dia bilang, Tuhan, saya mau cerai. Lalu Tuhan bilang, kenapa? Istri saya selingkuh. Terus bapak ini bilang, menurut Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, ya silakan aja kalau kamu mau bercerai. Karena istrimu sudah mengingkari ikatan perjanjian yang kalian buat. Silakan saja. Tapi katanya, tapi Tuhan bilang gini, nggak mesti kan kamu menceraikan dia. Lalu bapak ini protes. Wah, nggak adil dong Tuhan. Dia itu sudah menyakiti saya. Saya sebagai suami, saya sudah taat loh sama Tuhan. Saya bekerja keras untuk keluarga ini. Saya setia sama dia, tapi lihat balasannya dia. Saya sakit hati sekali Tuhan. Belum lagi malu saya sama teman-teman saya. Saya nggak pernah ngapa-ngapain. Diajak ke klub malam juga sama teman-teman saya nggak pernah ikut karena saya ingat istri di rumah. Saya nggak minum-minum. Semua gaji saya kasih sama dia. Nggak bisa dong Tuhan. Saya juga pengen bahagia, saya pengen seneng dong. Sekarang dia kayak gitu. Saya mau cerai aja. Lalu Tuhan bilang sama dia, kamu pikir kamu punya luka-luka hati? Bagaimana dengan saya? Kaget Bapak ini. Maksudnya? Saya tergantung di salib itu kan karena kamu. Karena dosa-dosa kamu.
Dari awal saya mengasihi kamu. Tapi saya harus datang ke dalam dunia ini supaya naik ke atas kayu salib itu karena dosa-dosa kamu. Sekarang kamu datang kepada saya, mengeluhkan apa yang dilakukan orang kepadamu. Mengeluhkan apa yang dilakukan istrimu kepada kamu. Tapi kamu lupa apa yang saya buat untuk kamu. Demi kamu. Saudara, kenapa kita seringkali jatuh ke dalam mengasihani diri sendiri? Hidup dalam kepahitan, kemarahan, dendam, tidak mau mengampuni. Kita lupa. Kita lupa. Kita telah melakukan kezoliman kepada Tuhan dengan dosa-dosa kita. Kita lihat orang, tapi kita tidak lihat diri kita di hadapan salib. Apa artinya Natal, saudara? Natal artinya Tuhan datang. Tuhan datang supaya dia naik ke atas kayu salib. Supaya dia pikul dosa-dosa kita. Kutuk dan aib kita. Dia pikul. Dia kenakan kepada dirinya. Itu bahasa firman Tuhan. Dia kenakan pada dirinya. Itu sebabnya dia berteriak, Elohim, Elohim. Eli, Eli, lama sabachthani. Elohim, Elohim, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas salib itu, semua kutuk dosa itu di situ. Maka Tuhan yang Maha Kudus, dia palingkan wajah. Dia tidak bisa lihat. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Berhenti lihat kepada manusia. Berhenti lihat kepada keadaan. Tapi datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya ulangi gambar ini. Dia disakiti. Supaya kita disembuhkan. Dia menerima sakit itu. Supaya kita disembuhkan. Supaya kita dipulihkan. Dia tangguh. Pertanyaannya, kita yang merayakan Natal ini sebentar ini, sejauh mana kita mau berjalan di dalam teladannya. Menjadi orang-orang yang berhikmat sehingga menghasilkan kebaikan. Bahkan kepada orang-orang yang menzolimi kita, yang jahat kepada saudara. Itu pertanyaan Natal untuk tahun ini. Ini menarik sekali di dalam ayat 4 dan di dalam ayat yang ke-6 Kolose pasal 4. Rasul Paulus berbicara tentang perkataan. Hendaklah perkataanmu penuh dengan kasih karunia, jangan hambar. Dikatakan di situ ya. Berarti apa? Perhatikan perkataan kita. Kita harus bisa menghasilkan kebaikan dengan perkataan kita. Hiduplah dengan hikmat supaya menghasilkan kebaikan. Juga dengan perkataan kita. Hendaklah perkataanmu jangan hambar tapi penuh kasih karunia. Artinya, mulut yang dipakai untuk berbicara kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan juga harus ditertibkan dalam berbicara kepada sesama manusia. Mulut kita harus menghasilkan kebaikan kepada sesama manusia. Peringatan dari Yakobus 3:9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi demikian. Hati-hati dengan mulut kita. Ini berlaku untuk saudara dan saya terutama. Karena apa? Kerjaan saya ngomong, ya kan? Tuhan akan tuntut saya lebih. Karena saya kerjaannya ngomong. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini tidak boleh terjadi. 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Elohim yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh hati manusia. Saudara, inilah identitas kita. Kita adalah surat Kristus, ditulis dengan Roh Elohim pada loh hati manusia, bukan loh batu yang keras tapi loh hati manusia. Apakah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus bisa membaca Kristus di dalam hidup kita, bisa membaca Kristus dalam diri kita? Kamu adalah surat Kristus. Saudara ingat zamannya baca koran itu kan? Koran itu kita buka lebar begini dan semua tulisan di dalamnya kita baca. Seperti itu kita orang Kristen, saudara. Seperti koran itu dibuka, lalu orang baca. Tulisannya terlihat dengan jelas. Kita bukan surat terbuka tentang diri kita, tidak boleh. Kita bukan surat terbuka tentang kebaikan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, nama baik kita, kepangkatan kita. Tidak boleh. Kita adalah surat Kristus, saudara. Firman Tuhan kata. 2 Korintus 2, 14, 16. Namun syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kita dalam kemenangan di dalam Kristus dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kita di segala tempat. Sebab kami adalah bau harum Kristus bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang sedang binasa. Bagi yang satu bau kematian untuk kematian, bagi yang lain keharuman untuk kehidupan. Tetapi siapakah yang berlayak untuk hal-hal ini? Saudara, bukan main-main identitas kita di dalam Kristus. Bagi orang yang menerima Dia, kita adalah bau harum keselamatan. Bagi orang yang menolak pemberitaan Injil, kita adalah bau kematian. Karena Injil menuntut pertanggungjawaban. Orang yang menerima Kristus, menerima keselamatan dan kehidupan. Orang yang menolak Kristus, merangkul kebinasaan. Mazmur 34, 12, 16. Nasihat untuk kita. Marilah hai anak-anak, dengarkanlah aku. Aku akan mengajarkan kepadamu takut akan Yahweh. Siapakah orang yang menambahkan hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah kedamaian, dan kejarlah. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada seruan mereka. Siapa yang mendambakan hidup? Mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Siapa yang mau lihat yang baik dalam hidup? Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Jaga lidahmu, bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Siapa yang mau lihat hari-hari yang baik? Jauhi kejahatan. Lakukan yang baik. Kejarlah kedamaian. Itu nasihat firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk belajar dari kasus Imam Zakaria. Imam Zakaria, bapak dari Yohanes Pembaptis. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 1. Pada waktu itu, Imam Zakaria bertugas
di dalam bait suci untuk mempersembahkan korban. Ketika dia masuk dan melakukan tugasnya, lalu datanglah malaikat Gabriel kepadanya. Lalu malaikat Gabriel berkata kepada Imam Zakaria pada waktu itu, "Diberkatilah kau Zakaria, doa dan permohonanmu sudah didengarkan oleh Tuhan. Kamu akan punya anak." Tapi dia tidak percaya. Bagaimana? Katanya, saya dan istri saya ini sudah tua. Lihat ya, ngapain malaikat Gabriel ini datang? Malaikat Gabriel ini datang untuk menyampaikan padanya bahwa dia akan punya anak. Sesuai dengan permohonan doanya. Dia doa sama Tuhan, minta anak. Lalu Tuhan utus Gabriel bilang, kasih tahu dia dulu, doanya aku kabulkan. Tapi kemudian, dengan mulut yang sama yang berdoa kepada Tuhan, dia bilang, bagaimana? Saya ini sudah tua. Lalu malaikat Gabriel berkata, akulah Gabriel, ayat 19-20. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan lihatlah, engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berbicara. Sampai saatnya hal ini terjadi, sebab engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan digenapi pada waktu. Dengan mulut dia berdoa minta sama Tuhan. Dengan mulutnya kemudian dia mengingkari imannya. Dia tidak percaya. Akhirnya apa? Malaikat Gabriel bilang, kau bisu sekarang. Dengan mulut kau pakai ngomong sama Tuhan. Dengan mulut kau juga buang kau punya iman itu. Jadi sekarang nggak usah ngomong. Bisu aja kau. Nggak ada gunanya mulutmu itu. Nanti kau bicara kalau sudah terjadi. Pada waktunya digenapi, baru nanti kau bicara. Saudara, ketika saya baca bagian ini, saya, oh, Tuhan itu tidak main-main dia. Jadi harus hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Ya. Hati-hati dengan perkataan. Kenapa kita ini jadi miserable, orang Kristen yang miserable? Kenapa? Karena iman kita batalkan sendiri dengan perkataan kita. Kita berdoa, tapi mulut kita membatalkan doa kita. Kita berdoa, tapi mulut kita, perkataan kita membatalkan iman kita. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Hati-hati, saudara. Sebagai penutup, ini saja yang perlu kita ingat yang paling penting. Dalam masa raya Advent ini, menjelang Natal, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk lebih banyak berdoa. Tetap berdoa. Jangan terputar-putar dengan masalahmu. Jangan terputar-putar dengan keluh kesahmu. Jangan jatuh cinta kepada kesengsaraanmu. Cari Tuhan. Lebih banyak berdoa. Pakai mulut ini untuk berdoa. Berseru kepada Tuhan dan tetaplah berdoa. Doakan pelayan firman. Doakan pekerjaan Injil. Doakan keselamatan banyak orang. Gak usah terlalu sering minta Tuhan hiburkan. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Penghibur kita, teman kita. Ada yang belum kenal Yesus. Ada yang belum tahu Roh Kudus. Ada yang belum tahu. Jiwa-jiwa banyak yang masih tersesat. Mereka perlu Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan memanggil kita untuk menata diri dan hidup kita dengan hikmat, agar perkataan dan perbuatan kita menjadi kesaksian yang baik akan nama Tuhan. Bukan kesaksian tentang diri kita, kesaksian yang baik akan nama Tuhan. Hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang yang belum percaya. Dengan perkataan kita melakukan
mendatangkan kebaikan kepada orang. Dengan gaya hidup kita, kita mendatangkan kebaikan kepada banyak orang. Kiranya saudara diberkati. Amin. Kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari orang-orang seperti Hana, juga Simeon, mereka yang tekun berdoa, menantikan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia berharap. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan apapun permasalahan hidup kami saat ini, pergumulan kami setiap saat bisa datang kepada Tuhan di dalam doa, dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan hikmat-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti selalu yang terbaik bagi hidup setiap kami. Apapun itu, ajar kami untuk hidup berserah kepada Tuhan, dan juga senantiasa menanti-nantikan Tuhan untuk setiap pengharapan-pengharapan, juga keinginan-keinginan dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa Natal tahun ini menjadi Natal yang benar-benar kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Yesus lahir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus lahir di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Sehingga semua yang kami pegang, semua yang kami lakukan, ada campur tangan Tuhan di situ. Dan kami boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Berkati semua jemaat-Mu di dalam pergumulannya. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan. Kami teringat untuk kedua saudara kami, Ibu Shirley dan Pak Yano, dalam pergumulan kesehatan. Tuhan lawat mereka saat ini, Tuhan jamah mereka, dan berikan kesembuhan yang sempurna untuk setiap bagian-bagian tubuh yang mengalami gangguan. Dan berdoa buat setiap orang tua kami dalam masa tua mereka, biarlah mereka tetap sehat dan kuat, dan tetap penuh dengan sukacita, dan tetap melayani Tuhan di tahun-tahun kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Berkati semua pekerjaan kami, berkati anak-anak kami yang sedang studi, buat kami semua berhasil Tuhan, dan boleh mengakhiri tahun 2024 ini dengan penuh ucapan syukur. Kami serahkan pemerintah kami berhikmat dalam mengelola negara ini, bangsa ini, sehingga rakyat mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, dan Engkau tolong juga supaya pemerintah kami benar-benar menjalankan kebenaran, keadilan, kejujuran di dalam memimpin memerintah negara ini. Berkati semua gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang menyiapkan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah di setiap tempat di mana perayaan Natal dilaksanakan berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan
dan sesama kita. Kita mengakui iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 587. Kau tetap Tuhanku, Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.
Amin.